Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sari Amata Rahmawati, NIM 22311000008 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran ekonomi Adam Smith dalam pandangan ekonomi kapitalisme. Baik, selanjutnya pengertian sistem perekonomian kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Jadi pemilik perusahaan memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan jumlah output maupun input yang akan didapatkan. Pemilik harta memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur hartanya sendiri untuk sistem kapitalis, sehingga pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk ikut campur. Yang selanjutnya itu tokoh pencetus pemikiran ekonomi kapitalis. Tokoh pencetus pemikiran ekonomi kapitalis yaitu Adam Smith. Banyak karya monumentalnya yang menjadi rujukan ekonom setelahnya bahkan sampai sekarang. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar invisible hand. Mengatur pasar atau invisible hand, tangan tak nampak, maka pasar harus memiliki laissez-faire atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Pengaruh pandangan dan pemikiran Adam Smith sangat luas. Jadi, pemerintah hanya mengawasi kinerja dari para rakyatnya, seperti waktu kerja, serta prestasi yang dilakukan oleh pekerjanya. Yang selanjutnya yaitu filosofi pemikiran ekonomi kapitalis. Dasar filosofi pemikiran ekonomi kapitalis ini bersumber dari tulisan Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang ditulis pada tahun 1776. Dalam bukunya ini, Smith berpendapat bahwa produksi merupakan sumber utama kekayaan suatu negara, yaitu hasil kerjasama tenaga kerja manusia dan sumber-sumber daya. Jika semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka akan semakin banyak pula output yang dihasilkan. Akan tetapi biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi tersebut juga akan meningkat. Jadi, semakin banyak memperkerjakan tenaga kerja, upah yang dibayarkan akan semakin meningkat. Ini merupakan filosofi menurut Adam Smith. Upah yang dibayarkan untuk membiayai faktor-faktor produksi tersebut akan semakin meningkat jika faktor produksi itu tadi juga meningkat. Yang selanjutnya itu perbedaan sistem pemikiran ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam hal kebebasan, sistem pemikiran ekonomi kapitalis menyebabkan setiap individu berhak untuk mendirikan, berorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi, sehingga mereka memiliki kewenangan penuh dalam mengatur harta kekayaannya. Sedangkan sistem ekonomi sosialis yaitu semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kesamaan sistem pemikiran ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Dalam hal efisiensi, kapitalisme dapat dikatakan bahwa intensif laba mendorong perusahaan untuk menjadi lebih efisien, memotong biaya, dan berinovasi produk baru yang diinginkan orang. Jadi, karena laba itu mendorong suatu perusahaan untuk terus memproduksi suatu barang atau berinovasi pada suatu barang karena laba tersebut. Jika perusahaan gagal bersaing, maka akan gulung tikar atau bangkrut. Tetapi kegagalan bisnis ini memungkinkan sumber daya mengalir ke arah ekonomi baru yang lebih efisien. Jadi, berinovasi pada produk baru itu tadi. Sedangkan sosialisme dapat dikatakan bahwa kepemilikan negara sering menyebabkan ketidakefisien karena pekerja dan manajer tidak memiliki intensif nyata untuk memotong biaya. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan sistem pemikiran ekonomi kapitalis. Kelebihan sistem pemikiran ekonomi kapitalis, persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel. Untuk kelemahannya yaitu kelemahan ekonomi kapitalis yaitu persaingan bebas yang tidak terbatas mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi serta munculnya semangat persaingan di antara individu.
Sebagai contoh, hak individu yang tidak terbatas untuk memiliki harta mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak seimbang atau tidak merata dalam masyarakat, dan pada akhirnya akan merusak perekonomian. Yang selanjutnya itu ciri-ciri sistem pemikiran ekonomi kapitalis. Ciri-ciri yang pertama yaitu kebebasan memiliki harta. Secara perseorangan, hak milik perorangan merupakan elemen paling penting kapitalisme. Dalam pemahaman kapitalisme tidak berlaku istilah hak milik berfungsi sosial. Yang kedua, persaingan bebas atau free competition. Persaingan bisa terjadi antar produsen dalam menghasilkan produk. Persaingan bisa terjadi antar penyalur produk. Persaingan bisa terjadi antara karyawan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu strategi sistem ekonomi kapitalis. Apa saja sih strategi yang diterapkan untuk sistem ekonomi kapitalis sendiri? Strateginya yaitu dengan meminggirkan setiap rintangan investasi, pasar bebas, penghapusan subsidi, program proteksi terhadap rakyat, meratifikasi perlindungan hak milik intelektual, deregulasi, penguatan masyarakat madani, dan melakukan program anti korupsi. Yang selanjutnya itu prinsip-prinsip dasar kapitalisme. Yang pertama, menurut Ayn Rand, kebebasan individu, kepentingan pribadi, selfishness, dan pasar bebas menjadi asumsi dasar kapitalis yang dikemukakan oleh Rand dalam buku Kapitalis. Kebebasan individu memiliki posisi penting dalam menyangga bangunan kapitalis, karena dengan adanya pengakuan tersebut, pemenuhan akan kepentingan individu akan tercapai secara tidak langsung pada waktunya. Yang kedua, akumulasi kapital memiliki banyak penafsiran. Heilbronner telah menelah lebih detail tentang pengertian yang sebenarnya dari kata kapital. Heilbronner tidak sepakat menafsiri kata kapital hanya dikhususkan pada suatu yang bersifat material atau uang. Menurut Heilbronner, apabila kata kapital hanya terkait pada barang, produksi, atau uang yang fungsinya adalah untuk mendapatkan material dan kerja, maka kapital sama tuanya dengan peradaban. Baik, begitulah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.